Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan berseru kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun akan mencintainya. Lalu Jibril pun berseru kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun akan mencintainya. Dan cinta tersebut diteruskan sampai ke penduduk bumi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu setiap kita memiliki perasaan bahwa kita mencintai Allah. Tapi benarkah Allah mencintai kita? Itu satu pertanyaan yang mesti kita jawab. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ilustrasi bagaimana karakteristik orang yang benar-benar dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ciri-ciri mereka sangatlah kita perlukan untuk mengukur kadar kecintaan kita kepada Allah. Apakah kita termasuk hamba yang dicintai atau hamba yang harus terus berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberi kesempatan kepadanya untuk beramal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beramal? Maka Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan memberi kesempatan kepadanya untuk beramal sebelum dia meninggal dunia, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi ridho kepadanya. Ciri yang kedua yang Rasulullah sampaikan dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya sehingga Allah ingin mencintai seorang hamba, maka dia akan mensegerakan balasan terhadap dosa dan kesalahannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka dia akan menahan balasan terhadap dosa-dosanya, sehingga dia terus melaksanakan maksiat, dosa kepada Allah sampai dia berhadapan dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hakikatnya Allah memberikan balasan terhadap dosa-dosa kita, baik itu berupa kesulitan, berupa sakit atau apapun, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Tentunya untuk meringankan dosa-dosa kita, balasan kita nanti di yaumil akhir. Ciri yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang dicintai Allah adalah orang yang difaqihkan dalam urusan agama. Kata Rasulullah, siapa yang ingin dicintai oleh Allah, siapa orang yang dicintai oleh Allah, tentu dia akan difaqihkan dalam urusan agama. Kepahaman seseorang yang Allah berikan terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap ajaran Islam yang keluar dari keimanannya, keluar dari hati sanubari yang tulus, itulah yang mendorong dia untuk melaksanakan seluruh amal kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, salah satu ciri orang yang akan dicintai Allah dan Allah mencintainya adalah orang yang diberikan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hal, tidak ada satu perkara yang lebih besar, yang lebih buas, yang lebih baik kepada seorang hamba daripada kesabaran. Itulah yang Allah dan Rasulnya ilustrasikan kepada kita semua tentang ciri hamba yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Wallahu muwafiq fi aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.